Ya, jadi kalau menurut protokol VAR, apa yang terjadi kepada pemain eh, pemain yang dilanggar, ya, Mhm, pemain Argentina yang dilanggar sebelum gol itu dikembalikan lagi ke mhm. belakang itu adalah satu protokol di mana kita sebut kalau di dalam VAR itu adalah APP, attacking pass position atau tahap-tahap penyerangan. Apabila ada kesalahan dia akan balik kembali ke belakang. Nah, menurut menurut seorang VAR yang ngecek itu, Mhm. di situ pemain Argentina yang akan menguasai bola untuk gol pertama ya yang dianulir itu telah diinjak oleh pemain Mesir sebelum terjadinya gol yang ke depan itu. Makanya dipanggil lah wasit. Kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Pramatasari Harhab dan juga Mas Nunung, nama Iya, boleh. kecilnya Mas Nunung atau Indrianto Nugroho, yaitu mantan striker timnas Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas Nunung, ada satu lagi yang kami undang untuk bergabung bersama kami di studio, ada Mas Fahrizal Kahar selaku instruktur VAR PSSI. Halo, selamat malam Mas Fahrizal. Selamat malam Mbak Sehat Mas? Indri. Alhamdulillah sehat. Oke Mas, nih lagi-lagi Mas kita akan membahas VAR nih, wah kan, nih lagi terjadi di mana-mana, apalagi terlebih kalau kita melihat bagaimana pertandingan kemarin ya Argentina berhadapan dengan Mesir gitu Mas. Kita akan membahas mengenai VAR yang lagi-lagi keputusan yang melibatkan VAR ini memacu kontroversi. Tapi kalau dari pendapatnya Mas Fahrizal Kahar itu sendiri, secara umum dulu nih, Mas Fahrizal, bagaimana VAR yang harusnya meningkatkan akurasi keputusan wasit justru memicu kontroversi, ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak kesempatannya. Fungsi VAR sebenarnya itu adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan wasit, terutama terjadi di dalam area penalti ya. Kontroversinya banyak di area penalti, ada tarik, ada dorong, ada handball banyak. Jadi dia di situ fungsinya. Jadi kalau protokolnya dia ada 4. Pertama adalah mencek gol atau tidak gol. Kedua dia cek penalti atau tidak penalti. Ketiga dia cek itu kartu merah atau tidak. Di situ. Jadi dia hanya memberikan memberikan pertolongan kepada wasit yang mungkin wasit miss di situ. Dan ada satu lagi terakhir 4 tentang mistaken identity ya, kesalahan-kesalahan identitas yang diberikan kepada wasit. Jadi VAR itu dia semakin pertandingan semakin kompetitif mengarah ke arah puncak, semakin orang akan fokus di situ, terutama pada wasit ya. Jadi wasit akan menjadi objek yang menarik apabila dia memberikan satu keputusan-keputusan yang mungkin menurut penonton di rumah atau fansnya lah yang misalnya gitu ada kekurangan di situ, mereka akan bereaksi. Itu sih Mbak. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat menyoroti kasus dari Mustafa Ziko, sebenarnya apa yang terjadi Mas? Karena kan kalaupun pelanggaran pemain Mesir ini kan kepada Lisandro Martinez diabaikan oleh wasit, gitu kan ya. Dan penonton sepertinya tuh tidak akan terlalu mempermasalahkan kalau seperti itu. Karena kan kalau proses gol dari Zico ke Argentina itu sudah sangat menyita perhatian, saking bagusnya gitu Mas Fahrizal. Ya, jadi kalau menurut protokol VAR, apa yang terjadi kepada pemain pemain yang dilanggar, ya, pemain Argentina yang dilanggar sebelum gol itu dikembalikan lagi ke belakang itu adalah satu protokol di mana kita sebut kalau di dalam VAR itu adalah APP, attacking pass position atau tahap-tahap penyerangan. Apabila ada kesalahan dia akan balik kembali ke belakang. Nah, menurut seorang VAR yang ngecek itu, di situ pemain Argentina yang akan menguasai bola untuk gol pertama ya yang dianulir itu telah diinjak oleh pemain Mesir sebelum terjadinya gol yang ke depan itu. Makanya dipanggil lah wasit karena VAR dia hanya fungsinya membantu karena video assistant referee, jadi membantu asisten. Nah, itu subjektif. Menurut VAR itu adalah pelanggaran, dia akan panggil wasit. Saya ini menurut pelanggaran. Kalau wasit di situ dia lihat di layar on view review layar itu dia bilang ini bukan, berarti dia finalnya ada di wasit gitu ya. Keputusan final ada di wasit. Tapi artinya dengan adanya momen APP tadi gitu kan, berarti kan yang menjadi dasar wasit untuk membatalkan gol dari Zico. Nah, ini mulai dihitungnya tuh sejak kapan APP ini, Mas Fahrizal?
sejak ada peluang yang memperoleh di situ masuk ke kategori protokol, di situ ada gol atau tidak diberikan gol. Nah, tadi di sini dia masuk diberikan gol. Apa sih yang harus diperhatikan? Itu dia latih perjalanan sebelum gol. Ada kesalahan yang dibikin dibikin oleh seorang attacker yang membuat gol di situ timnya ya. Jadi itu harus di cancel karena apa? Terlibat dulu membuat kesalahan sebelum gol dicetak itu. Oh, oke. Tapi gini, saya tuh akan kalau kita lihat di gambar sini kan ada foul, ada no foul di sini ya, kita lihat ya. Berarti memang dikatakan tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya sistem VAR, kalau misalnya di freeze gini, dikakuin ya, orang akan melihat ada benturan, betul ya. Tetapi kalau di dalam sisi yang berbeda, bola, ya dari sisi berbeda, normal play, karena di VAR itu dia mempunyai banyak angle kamera, Mbak. Jadi kamera angle dia harus cek semua apakah itu ada impact atau tidak kepada pemain tersebut di dalam lapangan di situ. Makanya wasit, ya seorang VAR itu adalah wasit di dalam. Dia melihat ya dengan angle yang dia punya. Makanya kedua kejadian yang hampir mirip tetapi satu sisi ada perbedaan di situ. Yang Muhammad Salah yang jatuh di dalam area penalti itu kan. Berarti itu pelanggaran. Tidak disebut pelanggaran karena itu normal football contact, karena di situ tidak ada kaki seorang pemain pemain Argentina untuk ya dengan terang dengan jelas itu untuk mengenai kaki Muhammad Salah, karena Muhammad Salah juga sudah tidak berimbang badannya, karena badannya bolanya sudah dilewati oleh Muhammad Salah di situ. Jadi kakinya mengenai pemain Argentina itu pada saat ya Argentina pertama itu kan mengenai bola. Dia menaruh kaki dan pemain Mo Salah itu mengenai kaki Argentina, dia jatuh dengan keseimbangan. Kalau dilihat di situ ya, karena kalau untuk disuruh panggil ke VAR harus berhitung banyak. Karena apa? VAR itu harus obvious, jelas baru dia panggil wasit. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga sih, banyak juga orang awam seperti saya yang juga belum tahu gitu saat kapan official VAR ini melakukan kontak kepada wasit. Sebenarnya pas kapan? Nah, itu kan subjektif kalau dia panggil wasit. Dua informasi penting dari VAR itu harus dipatuhi oleh wasit. Pertama, faktual review. Faktual itu adalah hanya menyebutkan misalnya tentang offside. Wasit tidak bisa memutuskan offside kan. Di situ misalnya asisten mengangkat bendera offside, dia raise flag offside. Sistemnya wasit delay whistle. Setelah gol, asisten angkat bendera, wasit akan mengangkat angkat tangannya untuk mengikuti asisten. Tetapi dalam VAR dia akan mengecek di situ golnya sah nggak gitu ya. Karena apa? Wasit dia tadi tidak serta-merta pas asisten angkat bendera dia langsung tiup, karena dia harus mendelay whistle sampai bola itu gol. Nah, di situ dicek apakah di situ onside atau offside. Apabila onside, wasit diberitahukan oleh VAR bahwa referee, this is factual decision, onside, goal gitu. Jadi dari dalam. Tapi kalau misalnya kalau kita mau panggil di on view review, wasit panggil ke layar kecil itu, Mbak, dia harus jelas, harus memang benar-benar jelas. Kalau tidak jelas, dia harus follow referee. Bagaimana angle-nya? Kalau dia cari angle dia tidak dapat, dia harus follow referee. Gitu. Tapi sekarang gini, sebenarnya untuk posisi VAR dan juga wasit itu seperti apa sih hierarkinya, Mas Fahrizal? Karena kan tidak selalu wasit yang melihat VAR menganulir keputusan sudah diambil. Jadi sebenarnya itu bagaimana hierarki keduanya ini? Ya, hierarkinya VAR itu adalah membantu, mengasis. Jadi final decision-nya ada di referee. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya tadi yang berkaitan dengan pertandingan Argentina dengan Mesir. Pertandingan yang gol dicetak oleh Mesir. Nah, sementara VAR lihat di situ ada pelanggaran di situ. VAR akan panggil, referee, I recommend you to on view review possible. Karena apa? Sebilang possible, kemungkinan. Karena dia yang bukan memutuskan keputusan itu, wasit yang memutuskan. Jadi wasit yang datang, wasit yang lihat di layar, oh iya, menurut saya ini betul, ini ada pelanggaran, jadi harus saya cancel. Jadi gitu. Jadi
subjektif. Dia nggak boleh bilang, ini pelanggaran, ini tidak pelanggaran. Bukan begitu ceritanya. Oke, sekarang gini, saat ini kan VAR menjadi bagian dari topik perdebatan para penonton sepak bola. Pak Fahrizal mungkin ada pesan khusus mengingat Piala Dunia ini 2026 sudah masuk ke fase yang krusial, udah hidup dan mati gitu ya. Mungkin dari babak kemarin juga udah hidup dan mati, tapi kali ini kan sebagai penentuan di babak 8 besar atau perempat final. Ini apa kira-kira? Karena kan kalau kita ngomong VAR kayaknya makin kesini makin banyak nih, apalagi kalau kita Argentina juga perjalanan masih panjang. Ini gimana? Iya. Jadi ada dikotomi ya yang ada timbul di medsos apalagi di kita-kita. Jadi perbandingan. Jadi harus diingat bahwa setiap kejadian dalam sepak bola tidak sama gitu ya, tidak sama ya. Walaupun terlihat mirip tapi tidak sama. Itu baik tekanannya, intensitasnya, kecepatan itu tidak sama. Nah, kalau menurut saya FIFA sudah menyediakan ya perangkat official yang benar-benar terseleksi ya, karena di sini udah babak sudah mau penghujung, jadi dia makin diseleksi di situ. Karena apa? Ini untuk kepentingan keluarga besar olahraga di dunia lah. Jadi apapun di situ semua sudah terseleksi dengan baik ya wasit VAR, wasit di dalam. Jadi mereka terseleksi dengan baik itu, Mbak. Oke, baiklah. Mungkin Mas Nunung sebagai coach Nunung mungkin ada yang ditanyakan terkait VAR atau apapun atau itu terjadi selama Piala Dunia 2026 ini, Mas? Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Ya, mau nanya. Baik, ya. Selama ini kan banyak terjadi yang tadi Mbak Ai bilang masalah siapa? Mohamed Salah. Terus di beberapa pertandingan hal yang sama tuh terjadi, Bang. Ya, di kotak penalti nginjek. Nah, nginjeknya itu nginjek ke depan. Nah, bolanya ke depan. Itu apakah beberapa ada yang penalti, ada yang enggak? Ini menurut Abang bagaimana ini? Ya, jadi kalau dalam peraturan sepak bola seorang wasit itu dia bukan robot yang hitam putih. Ya, jadi dia konsekuensi itu pemain itu bergeraknya bagaimana. Ya. Kalau misalnya ada orang berlari, caranya berlari bagaimana. Kalau dia melihat sesuatu yang ganjil dari pergerakan itu pasti dia akan tiup. Karena setiap gerakan manusia pasti dia justifiable lah, dibenarkan gerakan yang normal gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin challenge bola di situ, tetapi saya miss. Saya kena kaki dari seorang pemain, ya itu otomatis ada punishment di situ, ada pelanggaran di situ. Tetapi kalau misalnya saya mengambil bola itu kena, terus mengenai kaki pemain dengan intensitas yang mungkin dalam situasi normal kontak dalam sepak bola, no problem buat wasit karena sepak bola adalah challenge ya gitu. Bang, satu lagi Bang, kemarin Mbappe itu menurut Abang penalti atau tidak? Oke, ya. Yang akhirnya penalti itu tidak masuk. Ya. Itu menurut Abang, karena kiper menurut saya, kiper tangan masih tidak melakukan sentuhan. Kayaknya Mbappe melompat, Bang. Bukan kiper itu, pemain defendernya. Oh, defendernya, iya. Lupa kemarin. Karena ngantuk Bang soalnya. Itu menurut Abang gimana itu, Bang? Karena kan seperti sedikit melompat kan? Betul ya. Jadi dalam peraturan permainan ya di situ apabila ada peluang yang berdampak berimpact itu ya kecuali memang tidak kena sama sekali karena kalau misalnya Mbappe itu tidak jatuh dia bisa menguasai karena bola itu tidak jauh jadi dia bisa mencetak gol. Nah karena ada hadangan pemain itu akhirnya Mbappe itu jatuh. Nah itu impact dari itu makanya wasit VAR setuju kalau diberikan penalti begitu. Oke, tapi gini Bang Fahrizal dan Mas Nunung mungkin gini ya, ada di dalam beberapa kesempatan di VAR itu sendiri untuk tampilan offside atau tidaknya gitu terkadang tuh suka lama banget gitu ya. Suka lama munculnya. Sebenarnya apakah memang ada kendala teknis nggak sih sebenarnya kalau dalam satu pengoperasian VAR itu sendiri? Ya sebenarnya itu VAR itu sudah dilatih untuk membuat garis offside dengan sebaik mungkin karena itu berapa mili pun pasti akan terdeteksi di situ karena dia pakai kalibrasi dan line offside. Jadi di situ sudah dikalibrasi. Jadi kalau misalnya kita menggambar
seorang pemain yang hampir rata sama dengan defender, apakah di situ dia harus benar-benar mencari yang paling depan kakinya siapa, paling terakhir kakinya siapa. Kalau pemain bertahan yang paling terakhir berarti onside, pemain attacker yang terakhir berarti offside di situ. Jadi kalau misalnya pengiriman gambarnya lama, itu teknisnya mungkin. Tapi situasinya mereka harus benar-benar detail untuk mendapat satu decision yang bagus, keputusan yang baik. Gitu. Berarti seringkali juga ya namanya video assistant referee juga ada kendala teknis ya. Nggak selalu membantu dengan lancar, biarpun dia sebagai asisten juga ada kendala teknis, dan biarpun seperti itu nanti putusan akhir tetap di wasit gitu ya Mas Fahrizal Kahar ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Fahrizal Kahar atas waktunya dan perbincangannya. Selamat malam dan sehat terus ya Mas. Malam Mbak Coach, malam. Ya Bang, makasih Bang. Itu tadi adalah perbincangan kami dengan Mas Fahrizal Kahar selaku instruktur VAR PSSI. Tapi sekarang ini Mas Nunung, kita sebelum kita break lah, tadi kita sudah berbincang terkait VAR. Kalau menurut Mas Nunung sendiri terkait VAR dan juga aturan-aturan baru di dalam Piala Dunia yang kali ini di 2026 dengan segala sesuatunya yang mungkin berbeda dari tahun sebelumnya, itu bagaimana? Ya menurut saya ini perkembangan sepak bola. VAR itu ada plus minusnya. Di apa ya istilahnya, minusnya ya itu tadi harus menunggu. Akhirnya pemain punya kondisi dia akan menurun lagi. Nah di satu sisi plusnya, hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan dengan Bang Kahar, secara penalti atau tidak. Nah ini bisa dijelaskan. Karena oh ya ini nginjak, ini menyentuh seperti ini. Tapi sebelumnya itu pun pernah terjadi juga banyak di sepak bola kita juga banyak Mbak. Terjadi hal-hal kayak gitu. Akhirnya maaf ya, akhirnya jadi berantem. Hal-hal itu. Sebenarnya ada plus minusnya tadi. Dan ya ini kayak semacam kiper harus 8 detik. Itu meringankan juga bagi wasit juga. Karena 8 detik itu cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5 kiper sudah harus melakukan operan. Jadi biar tidak terlalu lama istilahnya pertandingan akan berjalan dengan menarik. Oke, sepertinya perbincangan ini semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana. NTV Sportcast akan segera kembali.